YouTube, it's me Agnes. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang zodiak Libra di bulan Juni 2022. Tadi aku sudah meditasi dan aku tarik satu kartu. Kita punya Seven of Pentacles di sini. Jadi untuk kalian zodiak Libra, baik itu Sun, Moon, and Rising atau Ascendant di sini, aku akan jelasin dulu ya Sun, Moon, and Rising atau Ascendant itu apa. Kalian sebenarnya bisa cek Instagram Tarotofus, di situ sudah banyak banget pembahasan soal tarot dan astrologi. Jadi Sun itu adalah jawaban atas pertanyaan zodiak kita apa. Dia mewakili karakter asli kita. Ada orang yang punya Sun di Libra ya, atau zodiak dia memang Libra, karakter asli dia Libra. Kemudian ada juga Moon. Moon ini mewakili sisi emosional kita. Jadi orang itu punya sisi emosional apa sih? Bisa jadi dia punya Sun in Libra tapi dia punya sisi emosional si Cancer. Jadi dia lebih empatis, lebih sensitif di sini. Kemudian ada juga Rising atau Ascendant ya, dia mewakili topeng kita ya, atau first impression, kesan pertama orang lain terhadap kita. Ada yang punya Rising atau Ascendant in Libra, ada juga dengan kombinasi lain. Setiap orang punya Sun, Moon, and Rising atau Ascendant dan kombinasinya beda-beda. Dan ini berlaku tidak hanya untuk kamu yang punya Sun in Libra ya, tapi juga yang punya Moon atau Rising atau juga Ascendant di Libra. Seven of Pentacles di sini ya, bicara bahwa bulan Juni 2022 ini sepertinya adalah bulan-bulan dimana kamu harus telaten ya, kamu harus menikmati yang namanya prosesnya. Seven of Pentacles itu bicara tentang ketekunan, kesabaran. Beberapa dari kalian mungkin saat ini sedang menunggu pasangan hidup ya, menunggu suatu hasil untuk berbuah, kayak kok nggak datang-datang gitu ya. Siapa sih yang ibaratnya suka gitu untuk menunggu? Nggak ada ya, pasti semua orang suka segalanya tuh ada hasilnya di sini. Tapi untuk kalian yang sedang mengalami kegagalan, kalian yang mungkin belum merasakan buahnya, maka Seven of Pentacles bicara tentang ini saatnya untuk menunggu, saatnya untuk lebih telaten, lebih sabar lagi ya. Oke, kita punya kartu Two of Swords di sini. Beberapa dari kalian mungkin saat ini sedang bimbang. Aku harus putus atau aku harus terus? Apakah aku harus tetap bertahan? Apakah aku harus berhenti di sini? Karena kita mundur pun kita udah ngerasa kita mengorbankan banyak hal. Mungkin untuk kalian yang kerja dan segala macam, meninggalkan karir ini ya, rasanya kayak berat banget. Meninggalkan hubungan ini rasanya kayak males gitu untuk kemudian kenalan sama orang baru. Tapi di sisi lain mau lanjut itu juga bimbang ya, mau lanjut itu juga ini worth it nggak sih, ini wasting time nggak sih di sini. Maka Seven of Pentacles mengindikasikan ya bahwa kita harus lebih sabar dan telaten lagi, karena sebenarnya hasilnya itu kayak ada di depan mata ya. Nikmati prosesnya di sini, karena semua hal itu perlu proses ya, segala sesuatunya ada prosesnya. Untuk kalian yang udah ngebet banget akan sesuatu ya di sini, ibaratnya kalau dari sisi astrologi kita pengen ketemu sama pasangan ya, maka kita akan ketemu sama pasangan itu ketika planet-planet menempati derajat tertentu. Ketika planetnya belum sampai di derajat itu ya, kita nggak akan ketemu sama pasangan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, menunggu, karena semuanya punya waktunya. Tapi ketika menunggu itu kita bisa memperbaiki diri sendiri, kita bisa mengembangkan diri sendiri sehingga kita mendapatkan orang yang baik ya. Ketika orang itu datang, ketika planetnya nyampe, katakanlah kita siap ya, kita siap untuk menerima kehadiran orang itu juga langsung tertarik sama kita. Jadi mempersiapkan diri itu bukan hal yang buruk juga gitu ketika kita menunggu. Your dreams need a practical plan di sini energinya ya. Beberapa dari kalian punya impian, beberapa dari kalian ngerasa stuck ya. Mungkin ada yang baru pengen memanifestasikan sesuatu. Jadi di sini pastikan ya bahwa itu gak hanya di angan-angan aja, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana. Beberapa dari kalian yang sudah mencoba ya, sudah ibaratnya kayak di tengah-tengah daripada proses itu, tengah-tengah proses PDKT, tengah-tengah untuk proses pacaran udah lama dan segala macam ya, tengah-tengah udah kerja kantor, udah nyaman banget di sini ya.
maka jangan sampai kita hilang arah. Jangan sampai kemudian kita tuh ngerasa nggak ada goals. Kalau memang kita kurang termotivasi, kalau memang dalam proses menunggu itu kita bosen, ya lakukan hal yang bisa membuat kita termotivasi dan semangat. Misalnya kita ingat lagi betapa susahnya dulu sih kita dapetin dia, betapa susahnya sih kita dapet pekerjaan ini, sehingga di sini kita punya energi lagi ya untuk bersabar, untuk bertahan gitu di sini. Oke, next. Two of Wands ya. Ada kartu Two of Wands di sini. Ini tentang vision, ini tentang masa depan. Ya. Jadi bisa dibilang kita harus think big, berpikir besar, dream big ya di situ. Kalau misalnya kita lagi males sama prosesnya, kita nggak sabaran di sini ya, bisa dibilang jangan nyerah dulu. Karena mungkin kita belum sampai ke garis finish, kita harus selesaikan intinya apa yang sudah kita mulai dengan cara yang baik ya di sini. Oke, kita punya Judgment. Dan kita ada kartu Three of Pentacles at the bottom of the deck. Oke. Di satu sisi ya, aku melihat beberapa dari kalian harus kembali kepada panggilan awal. Kalau misalnya ya, tadi ini berhubungan juga sama goals awal. Oh, aku tuh punya goals jadi pengusaha yang sukses gitu. Tapi ya jangan nyerah dulu di tengah jalan di sini ya. Judgment bicara seberapa semangat sih kita dulu pengen jadi pengusaha, seberapa semangat sih dulu kita memulai hubungan ini. Dari kartu Three of Pentacles, kalau kalian mulai hilang arah ya, panggilan kalian mulai hilang, kalian mulai nggak bisa dengerin diri kalian sendiri di sini, mintalah saran dari orang yang terpercaya, orang tua misalnya, orang-orang yang dekat yang kita rasa mereka cukup bijak dan netral di sini. Karena mereka akan menjadi penyampai pesan semesta buat kamu ya. Jangan berhenti dulu, jangan quit dulu di sini. Daripada impian kamu, jangan give up dulu sama hubungan ini ya. Tunggu dulu, di bulan Juni ini memang adalah bulan dimana kamu menunggu dan kamu akan melihat hasilnya di bulan-bulan berikutnya. Oke, itu untuk zodiak Libra ya. Semoga ini resonate, semoga ini membantu ya. Tetap telaten, tetap sabar di sini. Thank you so much dan see you in next reading.